warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan hari ini kita bersilaturahim ke owner dari The Lawu Park. Dia adalah Haji Parmin yang insya Allah nanti kita akan berbincang tentang usaha beliau mulai dari The Lawu Park, kemudian ada Iskandar Resto, kemudian ada Sakura Hill dan lain sebagainya. Kita akan kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan. Kabarnya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya walaupun masa pandemik corona. Dan insya Allah kita terus berikhtiar untuk rezeki Allah. Insya Allah. Pak Haji, alhamdulillah hari ini kita di salah satu usahanya Pak Haji Parmin di The Lawu Park. Barangkali Pak Haji Parmin bisa menceritakan lebih dahulu awal mula merintis usaha, sejak kapan, kemudian bagaimana merintisnya biar para pemirsa bisa belajar dari jenengan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, saya kira merupakan niat semua orang ya, bagaimana kita berkarya, kita bekerja, memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada umat khususnya gitu. Nah, saya sebenarnya termasuk orang yang baru belajar usaha, Mas Iksan. Jadi saya belajar usaha itu dimulai tahun 2011 akhir. 2011. Ya, sebelumnya saya karyawan atau perusahaan insurans 25 tahun. 25 tahun. Gitu. Nah, terpikir untuk berusaha gitu ya sekitar ya tahun 2011 berarti ya 9 tahun ya. 9 tahun. 9 tahun ya, 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Yang pertama saya usaha peternakan kambing, ya, secara spesifik kambing perah. Ya, yang di daerah Karanganyar waktu itu belum ada. Gitu. Nah, saya belajar dari senior-senior yang sudah beternak sebelumnya, kemudian karena sekarang akses informasi melalui Google, melalui media sosial itu cukup mudah. Gitu. Saya belajar dari media-media itu. Tapi karena kita baru perah ini ya? Konsumsi daging atau susu, kambing perah. Nah, karena kita belajar instan gitu kan, kita hanya datang, ada peternak bagus kita datang, kemudian kita mencoba untuk sharing, untuk berguru gitu. Nah, dengan bekal yang terbatas itu kita mulai, ya waktu itu dengan kambing 50-an ekor lah kan, 50 ekor. Nah, alhamdulillah hasilnya bagus gitu kan, hasilnya maksimal bagus. Nah, karena kita melihat bahwa potensinya juga bagus, potensinya besar, dan bisnis ini tidak banyak orang yang masuk, gitu, kita perbesar gitu. Kita perbesar dari 50 menjadi 150. Nah, di saat kita perbesar itu jadi masalah. Gitu. Jadi ternyata ketika kita pelihara 50 ekor terhandle dengan baik, nah begitu 150 ekor, nah itu mulailah jadi masalah pakan, masalah perawatan yang kurang maksimal, kemudian hasilnya juga tidak terserap oleh pasar. Nah, disitulah saya mencoba bahwa kalau kita akan scale up, akan membesar bisnis, berarti kan harus kita siapkan seluruhnya dulu kan. Ya, infrastrukturnya harus kita siapkan, sumber daya manusia kita siapkan dan sebagainya. Gitu. Sehingga tidak terjadi seperti yang saya pertama usaha ternak untuk scale up, justru malah ya saya bilang gagal lah gitu. Gagal kan gitu. Yang tadinya 50 itu nggak ada masalah, begitu 150 ya mulai ada masalah penyakit, mulai mastitis, mulai ada yang budikan, mulai ada yang produksinya menurun dan sebagainya kan gitu. Itu yang scale-up-nya belum masih terburu-buru gitu. Ya, gitu. Itulah apa ya?
semangat dengan ilmu nggak seimbang kan gitu. Semangat dengan ilmu nggak seimbang. Nah, dari ini kemudian saya mencoba untuk mengambil hikmahnya gitu kan, bahwa semua mungkin harus kita siapkan dengan baik. Kalau peternakan ya mulai dari bagaimana kita cara memilih bibit yang baik, ya, ketersediaan pakan yang cukup, ya, kemudian anak kandang yang mempunyai skill gitu ya, kemudian pasar yang sudah kita bentuk juga. Nah, setelah peternakan kambing perah gitu kan, gagal seperti tadi gitu, nah saya beralih ke penggemukan gitu, kambing juga ya, domba, tadinya kambing kemudian domba. Nah, ketika domba juga menurut saya karena semangatnya tidak diimbangi tadi dengan ilmu juga gitu, namanya belajar kan begitu. Saya langsung waktu itu 100 ekor, mendatangkan 100 ekor. Lokasinya sama di di Karanganyar ini ya? Iya, di Blumbang Tawangmangu. Saya datangkan bibit 100 ekor, nah yang mati 30 ekor. Gitu. Nah itu karena apa? Karena ya tadi kita terburu-buru gitu kan, pengen cepat besar, pengen cepat gede gitu, tapi kita tidak siapkan dengan matang ya gitu. Nah permasalahannya kalau yang kedua ini adalah pihak ketiga ya, penyedia bibit ya, dalam tanda kutip tidak menjaga kepercayaan kita lah, kualitas gitu, sehingga banyak bibit yang tidak baik sehingga masih gitu. Tapi namanya usaha kan kita harus terus bangkit gitu. Kemudian kita ke putaran kedua sudah mulai baik gitu. Nah dengan itu untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil ternak gitu kan, maka saya buatlah dengan Habib Abdillah Hanis itu sate lawu resto yang di bawah, yang di Tawangmangu ya, yang Tawangmangu itu. Saya sama teman makan di sana. Oh gitu, makan di sana ya, gimana? Ada ini kritik, ada luar biasa masakannya. Gitu. Nah, sate lawu itu dengan maksud untuk menaikkan nilai tambah ya, value dari hasil produksi kita, yang biasanya kita jual kiloan atau kita jual per ekor gitu ya, ya standar lah harganya. Tapi ketika sudah jadi olahan, jadi produk, jadi sate kan, nilai tambahnya bisa 2-3 kali dari harga produk asal, gitu, produk aslinya. Nah dalam membuat resto sate lawu, saya juga mencoba untuk berbeda, paling enggak different lah ya, ada perbedaan, ada keunggulan yang kita ingin jual, yang tidak ada khususnya di daerah Tawangmangu dan Karanganyar sekitarnya. Misalkan gitu, biasanya kalau usaha sate gitu, warung-warung sate kan ya kecil gitu ya, tempatnya terbatas, pinggir jalan, gitu kan, tidak menampung rombongan besar, relatif kurang bersih gitu ya. Kemudian pelayanannya ya ala kadarnya dan sebagainya. Nah kita coba konsep menunya sate tengkleng, tongseng, gulai lah gitu, sebagai olahan kambing. Kemudian kita buat konsep resto, ya, konsepnya resto keluarga kan gitu, konsepnya resto keluarga. Nah karena Tawangmangu ini adalah daerah wisata, maka kita buat tagline adalah wisata kuliner, gitu kan. Jadi sate lawu wisata kuliner di Tawangmangu ini. Gitu. Nah dengan konsep resto, tempat yang luas sehingga memungkinkan rombongan-rombongan bis, rombongan besar bisa masuk, keluarga, rombongan besar, acara-acara juga bisa masuk. Nah, alhamdulillah, nampaknya ada segmen market baru gitu ya, yang tadinya orang makan sate itu terbatas di tempat-tempat kecil gitu ya. Kita di resto sate lawu itu dengan suasana yang berbeda gitu. Nah, kalau sate lawu itu sebenarnya konsepnya juga sama dengan kuliner-kuliner lain gitu. Kalau kita membuat konsep
kita membuat usaha kan, key success factor untuk kuliner itu yang pertama kan pasti cita rasanya, produknya kan, keunggulan produk kita adalah cita rasa dari menu kita itu sendiri gitu ya. Kemudian lokasinya strategis atau tidak, kemudian pelayanannya, servisnya ya seperti apa, kemudian suasananya itu nyaman atau tidak gitu kan, baru harganya terjangkau atau tidak. Kalau sate lau yang pertama kali buka di mana Pak Haji? Di Tawangmangu. Oh, yang bawah ya? Ya, yang bawah, Tawangmangu gitu. Nah, kalau yang saya dan teman-teman makan tadi yang keberapa ya? Itu pertama itu. Pertama juga? Ya, pertama itu. Gitu. Oh, gitu. Pertama itu, kemudian baru kita buat di Solo, ya waktu itu di Jajar gitu. Nah, karena kita akan buat konsep yang terintegrasi dengan masakan Timur Tengah, maka kita buat di Siwedari, Skandaria Resto dan Food Court. Nah, sate lau kita masukkan di sana juga. Nah, setelah kuliner barulah kita ke ini sebenarnya konsepnya restoran, resort, dan taman wisata gitu. The Lau Park. Bedanya sate lau dengan The Lau Park ini apa? Restonya. Kalau restonya di sate lau kan untuk menu serba sate ya, sate kambing, sate kelinci, sate ayam gitu kan, tengkleng, tongseng, gulai dan sebagainya seperti itu. Yeah. Nah, kalau di The Lau Park restonya konsepnya masakan tradisional, nasional tradisional gitu. Andalannya misalkan nasi liwet stroberi, ya. Kalau di bawah andalannya misalkan sate lawu misalkan. Menunya lebih komplit, ya? lebih komplit, ya lebih lengkap. Jadi di sini misalkan nasi liwet stroberi andalannya, kemudian lauknya misalkan bahan dasarnya mulai dari ikan, daging, kemudian iga gitu ya, ayam. Lebih ke nasional tapi tradisional gitu, nasional tradisional. Saya lihat juga ada penginapan di The Lau Park ini ya? Satu kesatuan konsep wisata halal ya, wisata keluarga. The Lau Park ini ya, tadi ada restonya, ada resortnya konsepnya adalah glamping, glamour camping sebenarnya, karena ini kita di tengah-tengah hutan gitu kan, di tengah hutan, tapi tetap pinggir jalan raya sehingga mudah diakses. Nah, resortnya ada cottage, ada glamping, ada super glamping gitu ya, yang nuansanya nuansa alam gitu ya. Kemudian di seberang jalan itu ada konsep wisata. Nah, taman wisata kita mengusung konsep taman salju gitu ya, dengan segala pendukungnya gitu. Kalau sahabat sekalian di kawasan Puncak, kan di Solo ini ada wisata Puncak namanya di area Tawangmangu, yaitu di Puncak Gunung Lau. Nah, salah satu usaha beliau di sini di kawasan Puncak ini. Barangkali ada pemirsa yang dari luar kota belum pernah ke Solo nanti, bisa dicoba di kawasan Puncak Tawangmangu. Jadi kalau di Tawangmangu itu ya klasternya wisata di sini ya, wisata alam di sini gitu. Karena ini kita naik sedikit sekitar 1,5 kilo di sini ada Cemoro Kandang. Nah, Cemoro Kandang itu berbatasan dengan Cemoro Sewu. Sudah masuk kawasan pendakian gitu. Nah, di situ saya ada usaha wisata yang baru Desember kemarin gitu kan, baru buka 3 bulan lah. Ya, terlanjur kena COVID-19 ya, COVID-19 ini. Nah, di sana konsep kita adalah taman bernuansa Jepang gitu. Jadi yang Sakura Hills. Kita brandnya adalah Sakura Hill. Kemudian tamannya bernuansa Jepang, ada gerbang tori, kemudian ada ninja squad gitu ya, ada samurai kun gitu, ada taman onsen Jepangnya, ada galeri Jepangnya gitu, ada taman-taman bunga Jepang. Nah, itu di Sakura Hill gitu. Nah, Sakura itu luasnya 13,7 hektar ya. Itu ada 3 konsep yang
yang terintegrasi. Jadi ada taman wisata di Jepang, kemudian ada penginapannya juga resort, tapi konsepnya adalah super camp gitu kan. Kalau di glamping di sana super camping gitu. Kemudian ada canopy forest tour. Canopy forest tour itu adalah wisata menyelusuri hutan ya Gunung Lawu gitu. Dengan di atas jembatan sehingga aman, nyaman. Ya, siapapun yang tidak pernah masuk hutan gitu kan akan bisa merasakan sensasi di hutan belantara tetap dengan aman, nyaman. Aman, nyaman, kalau capek bisa minum, lapar bisa haus gitu. Berarti ada brand Sate Lawu, ada The Lawu Park, ada Sakura Tawamangu kita ada 4. Ya, dari Sate Lawu naik sedikit itu ada Pangonan Kopi. Oh, itu punya Pak Haji Parman juga? Oh, luar biasa. Pangonan Kopi, naik sedikit ada The Lawu Park, kemudian naik 1,5 kilo ada Sakura Hill. Kemudian kalau di Solo Iskandaria Resto. Baik. Sahabat sekalian, luar biasa ya. Jadi beliau punya usaha di bidang kuliner ini sangat banyak dan kita hari ini belajar banyak dari. Saya juga baru belajar lah karena baru berapa tahun sih, baru berapa bulan sih kan gitu. Baik. Tadinya juga karyawan. Berarti total kalau boleh tahu berapa karyawan nih Pak Haji? Dari semua unit usaha itu. 170-an lah. 170 gitu. Jadi di 60 di Lawu Park, ya, 70 di Sakura Hill gitu. Kemudian di Sate Lawu sekitar 20-an 5, kemudian lainnya di Pangonan dan di yang lain. Ya, luar biasa. Kemudian kira-kira dalam perjalanan 10 tahun ini apa kalau boleh tahu, namanya bisnis kan pasti ada ujian ya. Kira-kira apa ujian yang bisa kita ambil sebagai kita para pebisnis yang baru belajar juga nih? Baik, ujian di awal pasti ya, tadi yang saya sebutkan misalkan ketika kita ingin scale up tapi tidak siap, gagal kan tadi yang kambing perah yang tadi 50 jadi 150 malah gagal, itu kan ya ujian juga kan begitu. Kemudian ketika sweep dari kambing perah gitu kan ke penggemukan gitu. Nah itu kan juga di awal karena belum menguasai sepenuhnya ilmunya gitu kan, baru beli bibit saja sudah salah misalkan. Itu kan juga kerugian yang ini. Nah kalau waktu itu saya menyerah ya mungkin tidak ada hari ini kan sampai gitu. Sejauh ini. Tidak jauh ini karena semuanya bisnis itu kan bisnis satu mendukung bisnis kedua mendukung bisnis ketiga dan seterusnya kan seperti itu. Artinya proses gagalnya yang pertama itu sebenarnya sudah ada dampak positifnya. Iya. Untuk ke depan. Gitu. Itu ujian-ujian kegagalan-kegagalan yang dalam perjalanan bisnis terjadi kan gitu. Nah kemudian yang paling berat terus terang masa pandemik ini. Jadi ini sama sekali nggak kita duga gitu kan gitu. Karena biasanya kalau lebaran ini panen rezekinya itu. Sebenarnya ya dengan pengalaman sebelumnya secara teori kan setidaknya saya tahu lah gitu bahwa setiap bisnis itu harus ada cadangan gitu. Misalkan kalau bank ya harus diukur dengan karnya gitu kan, kecukupan modal, rasio kecukupan modalnya. Kalau insurans misalkan diukur dengan risk based capitalnya. Kalau usaha-usaha seperti ini juga harus ada cadangan, rasio yang dijaga gitu kan, ada likuiditas yang harus dijaga dan sebagainya. Nah di Januari Februari gitu kan saya mencoba untuk segala sumber daya, sumber dana semua gitu kan kita kerahkan untuk menambah wahana, ngejar bangunan ya, agar lebaran itu bisa melayani banyak orang. Gitu. Misalkan kita buat wahana baru dengan harapan nanti ada tiket terusan dan sebagainya gitu. Nah saya ketika terjadi pandemik tiba-tiba gitu ya saya tidak siap gitu
saya tidak siap kan gitu. Dan itu Karena yang di luar. paling berat karena saya harus menanggung ya 170 karyawan gitu ya, tidak ada pendapatan Iya. gitu, tidak ada saving. Ada pendapatan tapi tidak mencukupi. Iya, aku pendapatan sudah nggak ada dong. Bulan Maret kan sudah tutup, April Iya. tutup sama sekali kan begitu. Ini Baru- buka karena baru Lebaran ini Lebaran. untuk resto. Kalau resto ya nggak, dalam kondisi seperti sekarang juga nggak inilah, nggak bagus. Nah, ini yang saya akhirnya ambil hikmahnya ke depan berarti ya mau kondisi nyaman, kondisi aman, kondisi seperti apapun yang namanya bisnis tetap harus ada cadangan gitu. Harus ada modal yang dicadangkan gitu. Sehingga Saving, ya? saving tetap harus ada kan, gitu. Sehingga tidak kelabakan ketika terjadi hal yang tidak terduga seperti ini. Cara teorinya ada itu, tapi tadi kita terlalu bersemangat gitu ya, ngejar target agar Lebaran itu kita bisa tampil maksimal kan gitu. Iya. Tapi saya melihat walaupun kita semuanya termasuk Pak Haji Parmin diuji dengan wabah corona ini, saya melihat masih tetap semangat beraktivitas, Nah, ketika menjalankan usahanya dan lain sebagainya. kita menyerah gitu kan, atau Iya. kita diam justru ya nggak ada solusi apa-apa kan gitu. Iya. Dan ketika kita sedang diuji dengan musibah atau hal-hal yang menurut kita memberatkan, dan pilihannya dua kan gitu. Pilihannya dua, kita diam berarti pasti tidak akan ada solusi gitu kan, karena diam kan gitu kan, berarti kan menyerah sama aja. Atau kita mencoba untuk bergerak mencari solusi gitu. Nah, selama masa pandemik terus terang saya mencoba untuk untuk mengisi kegiatan-kegiatan produktif. Misalkan saya buat bagaimana perencanaan 10 tahun yang akan datang. Kita buat visibilitas tadi, kita bisnis tadi kelayakan, kita buat bisnis 10 tahun yang akan datang itu Sakura Hill akan kita buat seperti apa. Laupak 20 tahun yang akan datang itu akan kita konsep seperti apa. Nah, itu bisa kita pikirkan gitu kan, dengan kondisi lockdown kemarin kan gitu. Dan kondisi lockdown itu kita justru bisa produktif memikirkan ke depan. Sedangkan kalau dalam kondisi normal Sibuk kita dengan pelanggan. sibuk untuk ya hari ini mikirkan untuk hari ini gitu. Karena sudah disibukkan dengan aktivitas harian. Nah, karena kemarin nggak ada aktivitas yang ada di lokasi ini kan, selama di rumah ya bagaimana kita bisa menghasilkan perencanaan ke depan gitu kan, dengan lebih seksama, dengan lebih baik tentu saja gitu. Barangkali bisa sharing Pak Haji terkait dengan pengolahan karyawan di bidang kuliner, karena kan mengolah karyawan di bidang kuliner itu gampang susah, ya, susah gampang. betul. Karena kita harus cari tukang masak yang cocok, pelayan yang ramah dan sebagainya. Itu pengalaman Pak Haji gimana? Sebelumnya saya juga kuliner itu belajar dengan senior ya, untuk yang sudah punya experience di kuliner. Rata-rata mengatakan bahwa kuncinya itu biasanya di chefnya, di kokinya, juru masaknya kan gitu. Dan ketika kita tergantung dengan chef, dengan koki, juru masak, makanya kita nggak bisa apa-apa kan gitu. Ketika misalkan kokinya resign, kokinya sudah bisa membuat resto sendiri, membuat rumah makan sendiri, atau mereka dibajak gitu kan, di-hire oleh orang dengan kompensasi yang lebih besar kan begitu. Nah, saya tidak ada koki, nggak ada juru masak gitu. Jadi untuk menu memang kita buat kita buat experience, kita paskan dengan selera pelanggan kita gitu. Kita uji coba beberapa kali. Misalkan sate itu kita bukan sekali jadi, enggak. Satu minggu kita buat racian bumbu
kemudian kita coba yang menurut kita enak, kemudian kebanyakan orang ya kita undang untuk nyicipin. Gitu. Jadi ada uji coba. Orang bagaimana testimoninya? Kalau memang kurang, kita coba lagi gitu. Sehingga sampai dengan 7 kali 10 kali percobaan. Semua orang mengatakan itu enak. Nah, baru itulah kita jadikan bumbu standar gitu. Nah, sehingga bumbu standar itu kita produksi ya sendiri. Ya, tidak diserahkan kepada koki atau juru masak. Tengkleng, tongseng, semuanya bumbunya standarnya adalah kita jaga. Artinya karyawan kita siapapun bisa masak. Tinggal masukin. Ya, jadi siapapun bisa masak. Karena finishingnya cuma garam kan gitu. Garam. Jadi semua orang bisa masak. Tukang masaknya mau cuti seminggu, mau cuti tidak ada persoalan. Nggak ada masalah. Gitu. Dan rasanya akan kita jaga. Itu untuk nah kemudian untuk karyawan kita mencoba kombinasi. Saya tanya ke karyawan kita ketika interview, ya kita akan pakai hubungan perusahaan dengan karyawan, ya menggunakan standar undang-undang ketenagakerjaan, hak dan kewajibannya kita atur seperti yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan, gitu ya. Artinya kalau orang izin juga sesuai dengan standar peraturan yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian ya pakai hak-hak standar gitu. Atau kita kombinasi kan gitu. Yaitu dengan sistem kekeluargaan. Nah, Anda juga pemilik dari usaha ini itu. Sehingga waktunya juga bisa misalkan gitu, kalau pakai hubungannya karyawan perusahaan mungkin ya jam kerjanya jam 8 jam ya sudah gitu kan gitu ya. Tapi ketika hubungannya dengan karyawan itu adalah semi kekeluargaan gitu, artinya lebih jam kerjanya lebih pun mereka tidak akan menuntut, tidak akan mengeluh dan sebagainya. Dan perusahaan juga akan tahu gitu kan gitu. Kalau hasilnya ternyata besar, karyawan juga besar juga gitu. Karyawan juga akan menikmati juga. Jadi pendekatannya lebih kepada bagaimana ya kebersamaan antara karyawan dengan dengan owner gitu. Bahkan karyawan itu ya seperti pemilik sebenarnya. Ya kalau untuk pelanggan nih, karena salah satu kunci bisnis kuliner ini kan adalah repeat order. Ya. Supaya bagaimana kemudian pelanggan ini begitu datang, dia akan datang kembali. Gitu. Ya. Mungkin rahasianya atau trik yang bisa di-share ke teman-teman bisnis kuliner. Yang pertama tadi kan, kalau kuliner misalkan, pasti orang rasanya enak nggak sih? Pasti kita rasakan, berarti kan produk. Harus punya keunggulan produk kita. Kalau sate misalkan, keunggulan kita apa dengan tempat lain? Oh, kita nggak ada lemak, dijamin sehat karena nggak ada lemak, karena pemicu kolesterol, pemicu hipertensi itu ya bukan dagingnya tapi lemaknya gitu. Lemak yang dibakar itu tidak sehat kan gitu. Nah, kita ya tanpa lemak sate kita gitu. Kemudian kita menggunakan misalkan kambing yang sehat, kambing yang gemuk dan maksimal usia 8 bulan misalkan gitu untuk menjaga kualitas. Nah, yang ketiga tentu saja dengan kombinasi racikan bumbu yang pas gitu, sehingga akan menjadi cita rasa yang istimewa. Gitu. Nah, orang kalau cita rasa sudah istimewa pasti akan kembali. Nah, yang kedua ya harus dengan pelayanan yang baik kan begitu. Kalau rasanya sudah istimewa, tapi kalau pelayanannya tidak prima, ya kan, rasa yang enak tadi menjadi tidak enak karena pelayanannya yang tidak prima, gitu. Nah, baru lokasinya strategis atau tidak. Orang juga malas juga kalau misalkan makanannya enak, pelayanan bagus, tapi tempatnya susah diakses, parkir susah. Yang tadinya orang mau
mau mampir, malas akan begitu. Nah itu kombinasi yang tidak terpisahkan. Baru suasananya, ya suasananya membuat orang itu betah atau tidak, membuat orang nyaman atau tidak, membuat orang happy atau tidak. Gitu. Kalau sudah produknya atau menunya itu istimewa, pelayanannya prima, tempatnya strategis, kemudian suasananya nyaman gitu ya, harganya terjangkau, ya orang pasti repeat gitu. Repeat, dan rata-rata pelanggan saya kan bolak-balik tiap minggu, ada yang seminggu 2 kali kan gitu. Ya dari Solo, khusus dari Solo itu ada yang kesini hanya untuk makan ate lau ya, kalau sini nasi liwet gitu. Seperti misalkan penginapan kita itu hotel-hotel yang fasilitasnya lebih bagus banyak gitu. Tapi ada yang sudah selama 6 bulan kita operasional itu sudah ada pelanggan kita yang 7 kali bermalam di sini dengan keluarga kan gitu. Ini udah 7 kali, artinya dia kan repeat order terus menerus, bukan karena kemewahan, bukan karena apa, tapi kombinasi dari lima hal tadi gitu. Orang di sini misalkan di Tawangmangu dengan suasana seperti ini gitu kan gitu. Itu ibaratnya gitu kan. Ya kita duduk-duduk di pinggir jalan saja sudah nyaman kok gitu. Apalagi kalau kita fasilitasi. Ini saya tadi ngobrol masalah suasana. Ini kalau boleh tahu, saya melihat usahanya Pak Haji Parmi ini suasananya menyenangkan semua nih, mulai dari sate lawu, delaupak, biasa kurahil dan sebagainya. Ini kalau boleh tahu yang mendesain Pak Haji sendiri atau ada tim alhamdulillah khusus saya dibantu anak saya kebetulan arsitek. Oh gitu. Ya sharing sama anak. Kemudian nanti kalau misalkan perlu dibantu oleh arsitek senior, ya saya konsultasikan ke arsitek senior. Tapi desain awal, konsep awal tetap saya yang mencoba untuk konsep awalnya ya, konsep dasar. Tadi karena suasana yang nyaman juga sangat menentukan. Ya, tapi misalkan makannya enak, kemudian pelayanannya baik, tempatnya strategis. Kalau nggak nyaman gitu, nggak nyaman orang kan juga males juga kan gitu. Maka harus nggak bisa satu-satu aja. Yang penting makanannya enak ya, itu kalau nggak ada pilihan lain kan gitu. Kalau sekarang kan persaingan kuliner juga luar biasa kan gitu. Maka harus ada keunggulan-keunggulan apa yang bisa kita delivery, yang bisa kita sampaikan kepada pelanggan kita. Mungkin kira-kira perjalanan bisnis 10 tahun ini, mimpi apa yang ingin jenengan wujudkan lagi ke depannya kira-kira? Apakah saya tidak pernah punya mimpi usaha seperti apa, tidak gitu. Saya karena sekarang saya sudah kembali ke kampung saya, ini kampung saya kan begitu. Hanya bagaimana saya bisa berkontribusi gitu ya untuk membangun Tawangmangu ini menjadi satu destinasi wisata utama gitu kan. Artinya mungkin akan terbaik di Jawa Tengah, akan terbaik di Indonesia gitu kan, untuk tujuan wisata keluarga. Maka saya mengkampanyekan destinasi wisata halal gitu. Ya, kalau kita konsepnya ada destinasi wisata halal, ya ini bukan sentimen agama. Karena orang-orang non-muslim juga pasti menghendaki bagaimana tempat wisata itu tidak ada fasilitas maksiat. Kan gitu. Ya. Misalkan kalau bermalam ya harus cek ya, secara syariat juga diperbolehkan. Artinya suami istri kalau dia pasangan atau keluarga gitu ya. Kemudian ya kita tidak menyediakan alkohol. Kita tidak menyediakan makanan yang non halal gitu ya. Ini adalah dasar-dasar bagaimana wisata, mau kuliner, mau tempat wisata itu ramah untuk keluarga. Ya, kalau sudah ramah untuk keluarga ya pasti wisata itu halal kan gitu. Kan nggak ada mau itu muslim mau non muslim yang menghendaki di tempat wisata ada fasilitas mabuk, ada
fasilitas masjid kan semua kan menghendaki kalau tempat wisata itu ya nyaman untuk semua gitu. Kalau boleh tahu, Itu yang pertama. Jadi hanya saya itu berjanji bagaimana Tawangmangu itu menjadi satu wisata destinasi terhalal gitu kan. Yang utama karena tidak banyak daerah yang mempunyai panorama seperti Tawangmangu ya. Jadi panorama Gunung Lawu didukung dengan infrastruktur yang memadai, artinya Gunung Lawu yang bisa diakses dengan bis kan jarang. Jadi pegunungan yang bisa diakses dengan bis kan nggak banyak kan gitu. Yang misalkan Merapi nggak bisa, Merbabu nggak bisa, gitu kan, Krakatau nggak bisa gitu. Nah Gunung Lawu itu ada infrastruktur yang menunjang untuk dikembangkan menjadi wisata besar. apalagi potensi alamnya di Tawangmangu ini masih sangat Iya, ya tadi luas. Tawangmangu itu nggak diapa-apain sudah menarik. Gitu. Iya. Apalagi kalau dikonsep dengan konsep yang bagus. Ini kalau boleh tahu untuk kamar ada berapa kamar Pak Haji? Untuk The Kamar itu Lawupak, di Lawupak itu ada 19. satu Jadi ada kamar kira-kira muat berapa? Yang cottage ini ini ada 7 unit ya, ada 7 unit, kapasitasnya untuk 2 orang. 2 orang, ya. Fasilitasnya TV, air hangat ya, water heater, bawahnya permadani, kemudian pakai matras gitu. Dengan breakfast 2 orang itu 300.000 normal. Seharinya ya? Ya, sudah termasuk free breakfast dan free masuk wisata. Gitu. Nah, yang glamping itu yang atas itu yang setengah lingkaran. Ya. Itu namanya Glamour Camping untuk kapasitas 4 orang. Nah, rate-nya 500.000 termasuk breakfast 4 Yang di orang. Sakura Hills ya Pak? Yang ini, yang di sini? Lawupak. Oh, Lawupak. Ya, kita ngerti ada tiga kelas, ada cottage, ada glamping, ada super glamping. Nah, super glamping yang 750. Ya. Nah, 750 juga untuk 4 orang, free breakfast 4 orang. Nah, kalau yang di Sakura itu ada 25 unit, masing-masing unit itu 10 orang. Jadi konsepnya super camping gitu. Oh. Jadi seperti pengganti. Itu di tengah-tengah hutan gitu. Baik, luar biasa sahabat sekalian. Jadi kuliner, kemudian penginapan, semuanya adalah ujung-ujungnya wisata halal bagi sahabat sekalian. Barangkali yang terakhir, apa yang bisa disampaikan pada sahabat yang belajar bisnis, sedang merintis bisnis, atau saat ini sedang diuji juga dengan ujian wabah corona ini Pak Haji? Ya, baik. Untuk sahabat bisnis semua, bahwa bisnis itu adalah punya banyak kesempatan atau peluang beramal jariah kan gitu. Karena apa? Ya kita dengan bisnis bisa yang pertama ikut mewarnai, ikut mendesain, ikut menentukan bagaimana tempat itu terkonsep ya, sesuai dengan syariat. Misalkan kalau kita buat rumah makan, ya bagaimana rumah makan itu konsepnya juga halal, wisata juga demikian, hotel juga demikian gitu. Nah kalau itu satu daerah, bagaimana kita juga bisa mewarnai daerah itu gitu. Berarti kan seorang pebisnis itu ikut ya menentukan perkembangan daerah itu akan menuju seperti apa kan gitu. Apakah nanti akan berkembang wisata, juga akan berkembang maksiat gitu kan gitu. Kalau jatuh di tangan orang-orang yang mungkin tidak punya kepentingan terhadap tegaknya syariat, ya mungkin yang penting bisnisnya jalan, ya maksiat bukan urusan saya kan begitu. Tapi kalau jatuh di tangan orang-orang muslim ya pasti punya komitmen, saya berbisnis tapi bagaimana nuansa syariah, nuansa halal itu tetap menjadi hal yang utama. Yang kedua, kita bisa menghimpun tenaga kerja yang kita ikut mewarnai gitu kan. Kalau mereka belum bisa ngaji, kita bisa ngajari ngaji. Kalau mereka misalkan belum terbentuk akhlaknya dengan baik,
ya ketika sudah masuk di perusahaan kita, maka ya mau tidak mau harus kita bangun dengan karakter building corporate culture, ya budaya Islami, budaya itu seperti apa. Nah ini kan kita nggak bisa lakukan kalau kita nggak bisnis kan gitu kan gitu. Tapi kalau kita bisnis kita juga bisa untuk merubah orang itu dari tidak berakhlak menjadi berakhlak, orang dari tidak berbudaya menjadi berbudaya, orang tidak sholat menjadi sholat, orang nggak ngaji jadi ngaji, itu ya bisa kita arahkan lah, karena itu adalah bagian dari tim kita gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa ikut memberdayakan potensi di masyarakat sekitar kita, karena kita bekerja kan bukan untuk kita, tapi bagaimana kita juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu. Bukan hanya memberdayakan, itu bukan hanya masalah ekonomi kan gitu, tapi bagaimana kita juga bisa membina secara ruhiyah, kita bisa membina masyarakat itu yang tadinya tidak Islami menjadi Islami gitu. Nah kalau kita hadir di tengah-tengah mereka gitu kan gitu, kita bisa mewarnai juga kan. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan ujian atau musibah pandemik ini yang terjadi di semua lini ya, kalau saya mencoba untuk berhusnudon, berprasangka baik bahwa ini cara Allah untuk menguji kita, siapa yang paling baik imannya, siapa yang paling baik amalnya gitu ya. Kalau misalkan kita tetap beraktivitas ya jangan sembrono kan begitu, tetap ya berhati-hati agar kalau toh benar gitu kan corona itu berbahaya, kita tidak terdampak gitu. Tapi waktunya menurut saya sekarang kita kembali ke masjid, waktunya kita kembali ke taklim-taklim yang sudah 3 bulan libur gitu kan. Waktunya kita bersama-sama lagi dengan masyarakat. Bukan berarti saya mengabaikan himbauan dari pemerintah ya. Himbauan pemerintah kita laksanakan dalam bentuk tadi kita menggunakan protokoler pencegahan COVID-19 gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan bisnis, kita harus membuat satu perencanaan bisnis setiap tahun itu ada cadangan gitu ya, sehingga ketika terjadi musibah seperti ini kita tidak terlalu terdampak gitu Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak Haji, luar biasa sahabat sekalian. Hari ini kita berbincang dengan seorang owner bisnis yang luar biasa. Saya yakin ada inspirasi bisnis yang bisa kita ambil, hikmah dan pelajaran banyak yang bisa kita ambil dari beliau, dan semoga beri inspirasi. Semoga aktivitas bisnis kita mendapatkan kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis itu rangkaian usaha yang terus-menerus. Bisnis itu rangkaian kegagalan dan kebangkitan. Bisnis itu cerita tentang perjalanan panjang bertahan meraih kesuksesan menuju keberkahan kehidupan.